Shalom saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua pasti diberkati. Dimanapun kita berada, kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti dilindungi, kita pasti diberkati. Saudara siap menikmati firman Tuhan? Tundukkan kepala sebelum kita berdoa. Sebelum kita menikmati firman Tuhan. Haleluya. Tuhan berbicara kepada setiap kami Bapak. Kudus kami dan kuasa darah-Mu, kami butuh firman-Mu berbicara kepada setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus. Segala roh kuasa apapun bentuk kami katakan di dalam nama Yesus. Penyertaan-Mu ada menyertai melalui firman-Mu Tuhan kami yang mendengar dimerdekakan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Oke. Kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Ini saya tunggu sampai saudara menemukannya. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Firman-Nya berkata, sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ada amin, saudara? Yes. Hari ini kita judul khotbah saya pada hari ini adalah mengalahkan dunia. Apa, saudara? Mengalahkan dunia. Apa yang ada dalam pikiran saudara kalau saya berkata mengalahkan dunia? Bagaimana cara mengalahkan dunia buat orang percaya dan buat orang yang tidak percaya? Untuk bisa mengalahkan dunia buat orang yang tidak percaya, mereka butuh satu, yang mereka butuhkan satu adalah mereka harus pintar. Makanya orang tua kita tanpa kita sadari dari sejak dahulu kala, anak kita dididik SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, sampai jenjang yang paling tinggi. Dengan kata lain, papanya boleh berkata, papa boleh tidak berpendidikan, papa boleh buta huruf, tapi papa tidak mau anak papa sama. Papa mau anak papa berpendidikan. Karena papa tahu kalau tidak berpendidikan, sengsara seperti ini, susah cari uang. Itu yang ditanamkan. Sehingga dengan kerja keras orang tuanya berusaha untuk supaya anaknya bertitel. Kenapa? Dengan kepintaran, dia punya jabatan. Dengan adanya jabatan, gaji, selerinya juga mengikuti tinggi. Dengan adanya uang, ada otoritas, ada kuasa. Mereka berpikir seperti itu untuk bisa menaklukkan Jakarta yang kejam, lebih kejam dari anak ibu tiri. Mereka harus punya kepintaran. Dengan kepintaran itu mereka baru dihargai dengan gaji yang tinggi. Dengan gaji seperti itu, dengan uang seperti itu. Mereka punya power, punya kuasa. Saya ngalamin, saudara. Saya punya mobil Pajero, saudara pun tahu Pajero. Yang terjadi pas waktu hari Natal, tahun baru, Pajero saya problem. Indikator daripada mesin itu keluar kuning. Saya tidak sadar, saya tidak tahu. Ternyata di mesinnya ada problem. Kemudian pas saya ada di rumah Pak Surya, akhirnya saya tukar mobil di situ untuk pelayanan hari Minggunya. Singkat cerita, mobil saya harus turun mesin. Dan saya dapat pinjaman mobil dari adik ipar saya, Avanza. Saudara, dari Pajero ke Avanza. Buat saya sih it's okay. Tapi yang jadi hal yang membuat saya agak sedikit kok begini ya. Waktu saya masuk ke dalam ke rumah satu perumahan elit, biasanya kalau saya pakai Pajero, mereka berkata, siap bos, jalan saya. Hari ini saya pakai Avanza, disetopin, ditanya, mintain KTP, yang dimana biasanya saya tidak perlu, tidak dimintain gitu loh. Saya berkata, oh gitu ya. Mereka ngelihat karena Avanza dimintain secara detail, identitas. Kalau Pajero, siap bos, jalan.
Aduh, saya berkata, inilah dunia. Kalau kita kaya, kalau kita punya uang, kita punya kuasa, orang seperti ini. Tapi kalau kita pas-pasan, orang memandang hina. Itulah yang ada yang terjadi sehingga membuat orang terpacu untuk cari uang, kaya, tidak kaya, direcehkan, tidak kaya, dibully, tidak kaya, diremehkan. Itu yang selalu ada. Karena sekarang masalahnya, kita sesudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah caranya sama untuk kita bisa menguasai dunia? Untuk kita bisa menguasai dunia, apakah kita juga harus sama? Punya uang, dengan adanya uang, pintar, punya uang, dan punya kuasa. Kenyataan yang kita lihat, saudara. Lihat, adanya COVID-19. Kalau kita pintar, bisa menemukan anti daripada itu semua. Saudara, obat daripada COVID-19. Bukan saja kita kayanya luar biasa. Karena yang beli bukan saja Indonesia. Seluruh dunia ada berapa miliar orang di sana. Satunya sekali kita jual untungnya 1.000 perak saja. 1.000 perak kali 1 miliar itu berapa banyak uang. Itu sudah tidak terhitung dan itu luar biasa. Kalau orang pinter, kita jual vaksinnya saja luar biasa. Kita tidak usahlah pinter sampai sejauh itu. Kalau kita bisa melihat peluang masker yang harganya di bawah 10.000 tiba-tiba melonjak. Betapa menguntungkan, menggiurkan. Itu bisnis. Kenapa? Karena kita pintar. Karena kita cerdas. Kita bisa melihat peluang. Dan disitulah ada opportunity. Disitulah keberuntungan, kekayaan, kesuksesan menyertai. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sebagai orang percaya harus juga seperti itu untuk bisa menguasai dunia? Apakah kita harus juga seperti itu untuk bisa menaklukkan dunia? Firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan kita baca kembali. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Siapa? Iman kita. Untuk bisa mengalahkan dunia, iman kita. Saya mau berkata begini, kita orang percaya untuk bisa mengalahkan dunia adalah satu, jangan sampai dikalahkan. Untuk bisa menguasai dunia, jalan satu, jangan sampai dikuasai. Untuk bisa menguasai, jangan dikuasai. Untuk bisa menaklukkan, jangan sampai ditaklukkan. Bagaimana caranya? Iman kita. Kalau orang dunia berkata, untuk bisa menaklukkan dunia dengan uang. Kita tidak dengan uang, tapi dengan iman. Apa sih iman? Ibrani 11 ayat 1. Kita lihat Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, apakah kita percaya bahwa Tuhan bisa menyertai kita? Apakah kita percaya Tuhan bisa melindungi kita? Apakah kita percaya bahwa corona tidak pernah akan menjamah kita? Sedangkan yang kita lihat sekeliling kita, waktu itu kita dengar, kena, tidak lama meninggal, Karena kita harus merubah pola pikir kita untuk bisa menguasai dunia. Jangan sampai kau dikuasai dunia. Untuk bisa menaklukkan dunia, jangan kau ditaklukkan oleh dunia. Bagaimana caranya? Tidak dengan cara yang sama. Mereka untuk bisa menaklukkan, mereka harus pintar, mereka punya uang, mereka harus, saudara, maaf. Kita punya Tuhan. Kita terlalu percaya. Kita harus merubah pola pikir kita untuk bisa menguasai dunia. Kita harus berubah pola pikir kita untuk bisa menaklukkan dunia. Dengan cara apa? Dengan iman kita. Lihat, apa yang dikatakan oleh Paulus? Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Apa yang merupakan keuntungan bagi kita dulu? Kekayaan, kepintaran, pabrik kita, usaha kita. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagi kita? Kalau kita punya pabrik, kalau kita punya usaha, kalau kita pintar, kalau kita punya kekayaan, kalau kita itu yang terjadi. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Artinya apa? Kristus lebih daripada kepandaian kita. Kristus lebih daripada kekayaan kita, kepandaian kita, kemenangan pabrik kita, toko kita. Jadi malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita lebih mulia daripada semuanya. Saudara, ini luar biasa. Pola pikir dirubah sedemikian rupa. Dulu kita ketergantungan dengan adanya uang, dengan adanya kekayaan, dengan adanya pabrik, dengan adanya usaha, dengan adanya jabatan. Kita berpikir itu jaminan buat setiap kita. Tapi hari ini Paulus berkata, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini yang terjadi. Pola pikir yang berubah dari hal yang dilihat, dari hal yang dipegang sampai kepada hal yang dia tidak pegang tapi dia percaya bahwa Yesus menyertai dia. Ini yang terjadi. Saudara, saat saya memberitakan firman seperti ini, ada jemaat berkata seperti ini, Pak, kalau begitu pendeta-pendeta yang pada mati nggak punya iman dong, Pak. Kalau begitu orang-orang Kristen yang udah mati, Pak, kena virus corona, nggak punya iman dong, Pak. Karena mereka ketergantungan, mereka tergantung dengan vaksin, tergantungan dengan obat, tergantungan dengan rumah sakit, tergantungan dengan segala hal yang bisa menyembuhkan. Apakah seperti itu? Saya berkata, saudara, soal hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Ada amin? Satu hal, kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Kalau sampai Tuhan tidak tolong, paling-paling mati. Ya mati, Pak. Itulah saudara, konsep kita yang harus kita harus ubah. Konsep pola pikir kita harus ubah. Engkau begitu takut dengan namanya kematian. Engkau begitu takut kenapa? Karena kita punya, kalau kita mau menaklukkan dunia, jangan sampai kita ditaklukkan. Kalau kita mau menguasai, jangan sampai kita dikuasai. Bagaimana caranya? Rubah cara pikir kita. Mari kita lihat firman Tuhan. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Janganlah kamu takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh. Siapa? Setan, penyakit. Tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, ini yang terjadi. Jangan takut kepada penyakit, jangan takut kepada setan yang cuma bisa membunuh tubuh tanpa bisa menjamah jiwa. Tapi takutlah kepada dia. Bukan saja membuat kita mati, tapi bisa melempar kita ke dalam neraka. Itu dia yang harus kita takutkan. Siapa? Yesus. Kenapa? Saya berkata tadi. Dengan iman kita percaya virus corona. Dengan iman percaya tanpa kekuatan, tanpa uang. Kita percaya Tuhan sanggup untuk memberkati kita. Tuhan sanggup untuk melindungi kita. Tuhan sanggup menjaga kita. Jemaat yang bertanya, kalau tidak ditolong, kalau tidak dijawab, kalau tidak didengar oleh Tuhan, apa bagaimana aja? Saya coba berkata, paling-paling mati. Saya berkata, ya mati, Pak. Saudara, perhatikan ya. Ubah pola pikir kita. Yang kita pikirkan kalau ada masalah adalah hidup dan mati. Yang kita pikirkan kalau ada masalah adalah hidup dan mati. Tapi yang dia pikirkan waktu kita ada masalah adalah surga dan neraka. Beda sekali. Setan bisa membuat kita mati, tapi tidak bisa berbuat apa-apa sesudah kita mati. Tapi kalau takutlah kepada Tuhan, yang bukan saja bisa membuat kita mati, tapi melempar kita ke surga atau ke neraka. Dia yang menentukan. Itu yang harus ada dalam pikiran setiap saudara dan saya. Kalau sampai kita berpikir begini, kalau orang mati muda, dikutuk dosa, tapi di hadapan Tuhan,
bukan soal kutuk dan dosa. Di hadapan Tuhan, surga dan neraka. Contohnya saudara, Ayub. Saudara pernah baca Ayub? Anak Ayub mati semuanya. Kita bertanya, apa salahnya? Atau kita berkata, itu anak berdosa. Itu anak berdosa. Itu anak punya masalah. Itu segala macam dah. Itu anak dikutuk karena apa? Masih muda sudah mati. Di hadapan kita, penilaian kita atas kematian anaknya Ayub, itu soal hidup dan mati. Tapi di hadapan Tuhan, berbeda. Di hadapan Tuhan yang Tuhan lihat, bukan soal hidup dan mati. Di hadapan Tuhan yang dia lihat adalah surga dan neraka. Kenapa? Saudara kalau baca Ayub. Waktu Ayub itu orang kaya, saudara. Orang yang paling kaya. Anak-anaknya, selagi Ayub hidup, anak-anaknya sudah pesta-pesta. Sehingga Ayub setiap kali anaknya pesta, dia minta mohon pengampunan daripada Tuhan. Mungkin waktu pesta anak-anaknya berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dia yang berdoa. Waktu Ayub orang kaya ini masih hidup, anaknya suka pesta. Kalau Ayub sudah mati, kekayaannya diwariskan kepada anak-anaknya. Siapa yang mengontrol anak-anaknya? Akan terjadi hal yang lebih parah lagi karena bapaknya sudah mati. Di pandangan Tuhan, kalau anaknya Ayub mati sekarang, Firdaus. Daripada anak Ayub mati sesudah Ayub mati, neraka. Coba saudara pilih. Mati sekarang surga, atau nanti mati 40 tahun lagi sampai ke neraka. Saudara pilih yang mana? Itulah. Jangan kita melihat segala masalah dari hidup dan mati. Tapi kita percayalah. Di hadapan Tuhan bukan soal hidup dan mati, surga dan neraka. Kalau sampai ada orang-orang percaya, pendeta, orang-orang percaya Kristen yang mati, saya percaya rumah dia sudah jadi. Saya percaya itu yang terbaik yang Tuhan izinkan buat dia. Ada amin? Oleh karena itu, bagaimana caranya kita untuk menaklukkan dunia? Jangan dengan cara yang sama, tapi dengan pakai iman kita. Hanya dengan iman kita, kita percaya sekalipun kita belum melihat. Kita tidak menguasai dunia. Okay? Untuk kita bisa menguasai dunia, kita tidak dikuasai dia. Untuk kita bisa menaklukkan dunia, kita tidak bisa ditaklukkan. Ingat, Yesus datang ke dalam dunia. Yesus mati. Yesus menguasai dunia. Dia menguasai dunia. Bukan karena dia kaya. Bukan karena dia punya perusahaan. Bukan karena dia konglomerat. Dia menguasai dunia. Dengan dia tidak mau kompromi dengan dunia. Dan dia mati. Saudara dan saya kita diselamatkan. Dia mati. Dunia kembali dikuasai oleh Yesus. Itulah dia. Jadi bagaimana caranya untuk bisa menguasai? Jangan sampai kita dikuasai. Ada amin? Teladan kita adalah Yesus. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Ampuni kami kalau selama ini kami mengejar harta kekayaan. Untuk kami mengejar harta kekayaan. Untuk kami punya otoritas untuk kuasa. Dan untuk bisa punya kekayaan kami harus pintar. Kami harus cerdas. Dan tanpa kami sadari. Perbuatan-perbuatan seperti ini membuat kami mengandalkan diri kami sendiri. Membuat kami jauh daripada Allah. Hari ini firman-Mu mengajarkan kepada setiap kami. Untuk bisa menguasai, untuk bisa menaklukkan. Jangan dikuasai, jangan ditaklukkan. Bagaimana caranya? Dengan iman. Tidak dengan cara yang sama. Tetapi dengan percaya. Bagaimana Yesus menjadi teladan kita. Dia mati buat kita. Dia menguasai dunia. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia pintar. Tetapi dia menaklukkan diri dia. Dia menaklukkan dunia. Dengan caranya dia. Dia mati buat saudara dan saya. Dan inilah kemenangan untuk bisa menguasai dunia. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hari-hari ini kalau mereka dalam keadaan problem masalah dan sepertinya Tuhan belum menjawab. Kuatkan mereka. Percaya. Ingatkan kepada mereka untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Tutup bungkus negara kami dengan kuasa darah-Mu. Ekonomi dipulihkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara. Demikian firman Tuhan.
Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom.